Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Pernahkah kita merenung bahwa apa yang kita perbuat sebetulnya berasal dari sedikit yang kita perbuat tapi ada hasilnya lebih besar. Prinsip Pareto juga dikenal sebagai prinsip 80-20. Prinsip ini menyatakan kalau 80% hasil yang kita dapetin berasal dari 20% kegiatan yang kita lakukan. Prinsip ini dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto, yang mana pada saat itu dia menemukan bahwa 80% hasil panen kacang polong yang ada di kebunnya dihasilkan oleh 20% tanaman yang dia punya. Prinsip Pareto itu memberikan suatu dampak yang luar biasa. Prinsip Pareto ini mengatakan bahwa 80% keberhasilan hanya 20% usaha Anda. Berarti kalau Bapak-Bapak sekalian 80% masalah disebabkan 20% kekhawatiran. Bagaimana kekhawatiran itu bisa menyebabkan 80% masalah itu ada? Berarti kalau 40% kekhawatiran kita, berarti 160% masalah kita. Nah, Bapak-Bapak sekalian, pagi ini kita akan melihat bagaimana caranya kita menghadapi masalah. Dan masalah ini memang mungkin secara pemikiran kita tidak sanggup kita lakukan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bersyukur. Video sebelumnya tentang bersyukur itu karena dan bersyukur itu meskipun. Ternyata bersyukur itu harusnya bukan karena dan meskipun. Ternyata dengan bersyukur secara menyeluruh, maka kita akan melihat hasilnya. 80% masalah kita akan terjawab. Mengapa saya katakan demikian? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Bapak-Bapak sekalian, kita bisa mengucapkan syukur dalam segala hal, bukan mengucapkan syukur karena atau mengucapkan syukur meskipun. Ternyata mengucapkan syukur kalau dalam segala hal berarti kita mengucapkan syukur meskipun dalam 20% menyebabkan kita bisa mengucapkan syukur 80%. Itulah yang saya bisa katakan bahwa ternyata Bapak-Bapak sekalian, kekhawatiran kita sebetulnya berawal dari 80% masalah itu kan. Nah, makanya cara menjawabnya adalah kita bersyukur di dalam segala hal. Kalau saya terjemahkan, berbahagialah hidupmu diselimuti masalah. Artinya Anda dan saya adalah manusia. Daripada diselimuti wijen, maka Anda dan saya disebut kue onde-onde. Jadi Bapak-Bapak sekalian, bahwa ternyata apa yang mesti kita lakukan supaya kita mengucap syukur? Jangan menunggu senyuman baru berbuat baik. Jangan menunggu dicintai baru mencintai. Jangan menunggu kesepian datang baru menghargai. Dan jangan menunggu mendapatkan banyak baru berbagi. Itulah kita mesti harus mengucapkan syukur. Kata jangan di sini menunjukkan bahwa kita seolah-olah tidak perlu menunggu lagi untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal artinya kita mensyukuri tentang apa yang Tuhan kasih. Bahkan orang yang tidak menolong kita pun akan berbuat hal yang luar biasa buat kita. Saksikan video ini akan memberi berkat buat kita. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी. थैंक यू. थैंक यू बेटा. अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया. मोस्ट वेलकम माँ जी. थैंक यू. कभी कुछ ना करके भी देखो. Eat 5 star, do nothing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati hati kami dengan syukur, sehingga mengucapkan syukur dalam hal yang sepele, tapi kami dapat mendapatkan hasil yang luar biasa. Biarlah kami bisa mengucapkan syukur dalam segala hal, sehingga kami mengucapkan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami. Semuanya indah pada waktunya. Terima kasih. Haleluya. Amin.